warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Selvia Amanda Kusmadewi. Saya dari program studi S1 Keperawatan. Dalam video kali ini saya akan membahas salah satu materi penting dalam keperawatan, yaitu manajemen keperawatan. Dalam video ini saya akan menjelaskan mulai dari definisi manajemen, peran dan fungsi manajer, prinsip-prinsip manajemen, konflik dan cara mengelolanya, teori perubahan, mutu pelayanan kesehatan, manajemen asuhan keperawatan, metode asuhan keperawatan, hingga interpersonal patient safety goals atau IPSG. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keperawatan. Nah, di sini ada definisi manajemen keperawatan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam keperawatan, manajemen digunakan untuk mengatur tenaga keperawatan, sarana, serta pelayanan kepada pasien agar tujuan pelayanan kesehatan dapat tercapai dengan optimal. Nah, di sini juga ada peran manajer, yaitu peran manajer ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, peran interpersonal, yaitu peran yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya sebagai pemimpin tim keperawatan, memberikan motivasi kepada staf, dan menjalani hubungan dengan tenaga kesehatan lain. Yang kedua yaitu peran informasional, yaitu peran yang dikaitkan dengan pengolahan informasi. Contohnya mengumpulkan informasi, menyampaikan informasi kepada staf. Yang terakhir yaitu menjadi juru pembicara organisasi. Nah, yang ketiga yaitu peran decisional, yaitu peran yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Contohnya menyelesaikan masalah di ruangan, menentukan pembagian tugas, dan mengelola sumber daya yang tersedia. Nah, di sini juga ada fungsi manajemen, yaitu yang pertama yaitu perencanaan, menentukan tujuan dan cara mencapai tujuan. Contohnya menyusun jadwal dinas perawat. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab. Contohnya membentuk tim keperawatan. Nah, yang ketiga yaitu pengarahan, yaitu mengarahkan agar anggota ini bekerja sesuai tujuan. Contohnya itu memberikan motivasi kepada staf. Nah, yang keempat yaitu pengawasan, yaitu memastikan pekerja berjalan sesuai rencana, yaitu contohnya mengevaluasi kualitas pelayanan keperawatan. Nah, di sini juga ada prinsip manajemen, yaitu menurut Harry Fayol, yaitu beberapa prinsip manajemen antara lain yaitu pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, penggajian yang adil, stabilitas tenaga kerja, dan kerja sama tim. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, selanjutnya yaitu ada konflik dan manajemen konflik, yaitu pengertian konflik ini adalah keadaan ketika terdapat beberapa pendapat, tujuan, atau kepentingan antara individu maupun kelompok. Nah, penyebab konflik yaitu komunikasi yang kurang baik, terus kemudian ada juga pembedaan persepsi, kemudian ada keterbatasan sumber daya, dan selanjutnya yaitu pemberdayaan nilai dan tujuan. Nah, manajemen konflik ini berupaya yang dilakukan untuk mengatasi konflik agar tidak mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Nah, selanjutnya yaitu ada strategi manajemen konflik, yaitu yang pertama yaitu menghindari, yang kedua yaitu mengakomodasi, yang ketiga yaitu berkompetensi, yang keempat kompromi, yang kelima yaitu kolaborasi. Nah, kolaborasi ini merupakan strategi yang paling ideal karena menghasilkan solusi yang mengutamakan semua pihak. Nah, selanjutnya yaitu ada teori perubahan Crutch-Lewin dan Kotter, yaitu teori perubahan Crutch-Lewin ini yang pertama yaitu unfreezing, yaitu menyadarkan individu bahwa perubahan diperlukan. Yang kedua yaitu ada changing, yaitu melakukan perubahan. Yang ketiga ada rephrasing, yaitu menjadikan perubahan sebagai kebiasaan. Contohnya itu
penerapan sistem dokumentasi keperawatan berbasis elektronik. Nah, di sini juga ada teori perubahan John Kotter, yaitu terdiri dari 8 langkah. Yang pertama yaitu menciptakan rasa urgensi, yang kedua membentuk tim perubahan, yang ketiga menyusun visi perubahan, yang keempat mengomunikasikan visi, yang kelima memberdayakan anggota, yang keenam menciptakan keberhasilan jangka pendek, yang ketujuh mempertahankan perubahan, dan yang ke-8 yaitu menjadikan perubahan sebagai budaya organisasi. Nah, di sini juga ada indikator mutu pelayanan kesehatan. Nah, pengertian mutu yaitu mutu pelayanan kesehatan ini adalah tingkat pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan pasien sesuai standar profesional. Indikator mutu pelayanan ini yang diutamakan yaitu keselamatan pasien, kepuasan pasien, efektivitas pelayanan, efisiensi pelayanan, ketepatan waktu pelayanan, angka infeksi nosokominal, dan yang terakhir yaitu angka kejadian pasien jatuh. Nah, indikator mutu ini digunakan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan. Nah, di sini juga ada manajemen keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan ini adalah proses pengolahan pelayanan keperawatan kepada pasien secara sistematis mencapai hasil yang optimal. Tahapannya yaitu melalui pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan sampai ke evaluasi. Nah, proses ini dikenal sebagai proses keperawatan. Nah, selanjutnya yaitu di sini juga ada jenis-jenis metode asuhan keperawatan. Nah, metode ini terbagi yaitu menjadi 5 metode, yaitu yang pertama yaitu metode fungsional, yaitu setiap perawat melakukan tugas tertentu. Nah, kelebihannya yaitu efisien, kekurangannya yaitu kurang berfokus pada pasien. Yang kedua yaitu metode tim, pelayanan dilakukan oleh sekelompok perawat yang dipimpin ketua tim. Yang ketiga yaitu metode primer, satu perawat ini bertanggung jawab penuh terhadap pasien selama masa perawatan. Nah, yang keempat yaitu metode kasus, satu perawat ini merawat satu pasien secara menyeluruh selama satu shift. Nah, yang terakhir yaitu metode medular, yaitu gabungan metode tim dan primer. Nah, di sini juga ada International Patient Safety Goals, yaitu biasa disebut dengan IPSG, yaitu merupakan sasaran keselamatan pasien internasional yang dikembangkan oleh Joint Commission International, yaitu terdapat 6 sasaran keselamatan yang pasien, yaitu IPSG yang pertama yaitu mengidentifikasi pasien dengan benar, IPSG yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif, IPSG yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan penggunaan obat-obatan yang perlu diwaspadai, IPSG yang keempat yaitu memastikan lokasi, prosedur, dan pasien yang benar sebelum tindakan. Terus kemudian IPSG yang kelima yaitu mengurangi resiko infeksi akibat pelayanan kesehatan. Nah, IPSG yang keenam ini mengurangi resiko cedera akibat pasien jatuh.